Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersamaku Ervina Marfris Karyani, mahasiswi dari program studi bimbingan konseling Islam dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Nah, kali ini aku mau membahas tentang perkembangan emosi nih. Siapa nih yang suka emosian? Pasti kita semua sering banget tuh emosian kan. Jadi aku mau membahas tentang emosi. Kita langsung saja ke slide yang pertama. Di slide yang pertama itu ada proses dan pola perkembangan emosi. Proses perkembangan emosi berlangsung sejak bayi sampai dewasa melalui pola-pola tertentu. Perkembangan emosi dipengaruhi oleh faktor bawaan dan pengaruh lingkungannya, yaitu melalui proses pematangan dan proses belajar. Bayi sejak lahir, gejala pertama perilakunya emosionalnya ialah keterangan umum terhadap stimulus yang kuat. Jadi itu proses dan perkembangan emosi. Kita lanjut ke slide yang kedua. Di slide yang kedua ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Yang pertama itu faktor kematangan, yang kedua itu faktor belajar, yang selanjutnya ada faktor belajar yang turut menunjang pola perkembangan emosi pada masa kanak-kanak itu melalui yang pertama itu belajar dengan cara coba dan ralat. Yang kedua itu belajar dengan cara meniru atau imitasi. Yang ketiga, belajar dengan cara identifikasi. Yang keempat, belajar dengan cara pengkondisian, yaitu dengan asosiasi. Yang selanjutnya itu belajar melalui pelatihan atau belajar di bawah bimbingan dan pengawasan. Jadi itu faktor-faktor yang mempengaruhi emosi kita. Kita lanjut ke slide yang ketiga. Slide yang ketiga ini ada ciri-ciri khas emosi. Ciri-ciri khas emosi itu apa aja sih? Yang pertama itu emosi yang kuat. Emosi yang kuat itu bereaksi dengan intensitas yang sama, baik terhadap situasi yang remeh ataupun yang serius. Yang kedua itu emosi seringkali tampak, itu memperlihatkan emosi mereka meningkat dan menjumpai bahwa ledakan emosional seringkali melibatkan hukuman. Yang ketiga, emosi bersifat sementara, yaitu peralihan yang cepat pada anak-anak kecil dari tertawa kemudian menangis dan sebagainya. Tetapi dengan meningkatnya usia anak, emosi mereka menjadi lebih menetap. Yang selanjutnya itu yang keempat, reaksi mencerminkan individualitas, yaitu secara bertahap dengan adanya pengaruh faktor belajar dan lingkungan. Perilaku yang menyertai berbagai macam emosi semakin diindividualisasikan. Tiap anak berbeda dengan reaksinya, seperti itu. Yang selanjutnya, emosi berubah kekuatannya dalam arti dengan meningkatnya usia anak. Pada usia tertentu, emosi yang sangat kuat berkurang kekuatannya, sedangkan emosi yang lainnya yang tadinya lemah berubah menjadi kuat. Selanjutnya itu emosi dapat diketahui melalui gejala perilaku. Misalnya itu contohnya itu seperti gelisah, menangis, melamun, kesukaran, berbicara dan bertingkah laku yang gugup seperti menggigit kuku dan mengisap jempolnya. Jadi itu ciri-ciri khas dari emosi. Kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Nah, yang selanjutnya itu ada cara pengendalian emosi. Yang pertama, mereka harus memahami perbedaan antara perilaku yang baik
dan yang buruk, dan mengembangkan kebiasaan dalam perbuatan yang konsisten dengan sesuatu yang dianggap baik. Yang kedua, mereka harus mengembangkan kepedulian dan rasa tanggung jawab atas kesejahteraan dan hak-hak lain yang diungkapkan melalui sikap peduli, dermawan, ramah, pemaaf juga. Nah, yang ketiga, mereka harus merasakan reaksi emosi negatif seperti malu, bersalah, takut, dan rendah hati jika melanggar atau aturan moral seperti itu. Nah, mungkin itu saja pembahasan saya tentang emosi ini. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri pembahasan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai ketemu di lain waktu.